Saya itu kalau lihat Mahalini itu gimana? Paling suka banget aku. Artis muda suaranya itu kalau nyanyi apa itu? Istri saya kan suka banget lagu yang sial itu ya. Jadi ya saya sebagai salah satu penggemar ya dari jutaan orang, salah satu penggemarnya. Saya ingin mengucapkan selamat baik sebagai Ketua Umum BKN, sebagai owner Rawon Bidadari kepada Mbak Mahalini dan Mas Rizky Febian. Rizky Febian dan Mahalini akhirnya direstui kedua orang tua masing-masing. Melihatnya seperti apa, Gus? Saya itu kalau lihat Mahalini itu gimana? Paling suka banget aku. Artis muda suaranya itu kalau nyanyi apa itu? Istri saya kan suka banget lagu yang sial itu ya. Jadi ya saya sebagai salah satu penggemar ya dari jutaan orang, salah satu penggemarnya. Saya ingin mengucapkan selamat baik sebagai Ketua Umum BKN, sebagai owner Rawon Bidadari kepada Mbak Mahalini dan Mas Rizky Febian. Rizky Febian itu kan putranya Pak Sule. Nah, ya. Sule itu lucu. Kemarin temennya itu kan siapa itu? Bang Ajis Gagap ya. Kemarin kan Bang Ajis ke restoran saya, ke Rawon Bidadari. Nah, tinggal kita tunggu deh Bang Sule. Bang Sule di pernikahannya kapan? Pernikahannya? Tanggal 10. Oh, tanggal 10 ya. Ya kalau misalnya Rawon Bidadari diberi kesempatan untuk istilahnya sumbangsi, kami siap untuk ya minimal 1000 porsi lah. Rawon Bidadari untuk Rizky Febian dan Mahalini. Gratis. Rawon Bidadari gratis. Nah, untuk resepsi yang penting Mbak Mahalini atau Mas Rizky atau Bang Sule telepon saya. Nanti kita datangkan tim, kita kasih gratis Rawon Bidadari. Ada menu baru itu kan empal gepuk ya. Jadi gini, kenapa sih saya tuh kalau kepada artis-artis yang misalnya melakukan hal-hal positif termasuk pernikahan, saya selalu terpanggil untuk memberikan voucher-voucher gratis itu. Karena yang namanya sedekah itu tidak harus kepada orang yang tidak mampu, tetapi kepada orang baik, artis yang baik, itu juga bagian penting dalam membangun kebersamaan, dalam rangka pokoknya orang baik harus kita berikan peduli. Berarti Gus sendiri akan memberikan kado juga untuk pasangan muda ini, makan gratis Rawon Bidadari seumur hidup atau gimana? Nah gini, kalau untuk kedua mempelai dan keluarganya Bang Sule misalnya, Mbak Mahalini, itu free gratis seumur hidup. Ini dengarkan ya. Saya kasih voucher gratis seumur hidup makan Rawon Bidadari, kebuli Bidadari, nasi besek Bidadari. Tapi itu yang di Kediri. Nah itu kita kasihkan voucher gratis. Tetapi kalau misalnya Bang Sule, Bang Rizky pada kesempatan ini, kalau saya diberikan kesempatan, misalnya di telepon nih, Caufi, tadi saya lihat tayangan, apa benar mau ngasih istilahnya ikut berperan ya? Karena pernikahan itu merupakan sunnah Rasulullah dan itu memang diajarkan agama. Kalau sudah usia daripada fitnah-fitnah kan itu ya memang lebih baik dilangsungkan pernikahan, karena dengan pernikahan itu akan muncul apa ya, menuangkan cinta itu lebih mendalam lagi, lebih, dan dampaknya akan baik. Makanya insya Allah ini tanggal berapa? Tanggal 6 ya? Waduh, 4 hari ya? Ya enggak apa-apa, paling lambat besok Bang Sule harus nelpon saya. Oke, siap, Rawon Bidadari 1000 porsi gratis. Nata siapkan sudah. Udah, kita di mana sih acaranya? Resepsi pernikahannya? Rencananya sih di hotel. Oh, di hotel. Tentu kan ada EO-nya, kan gitu kan. Ya pokoknya Rawon Bidadari siap deh. Untuk artis-artis yang mau nikah, asal konfirmasi, asal telepon saya, insya Allah kami akan memberikan gratis menu untuk tamu-tamu undangan yang terhormat. Dan ada menu baru namanya empal gepuk, empalnya besar. Ada itu. Nah Gus, di balik suasana bahagia ini juga kan, kita tahu Rizky Febian dan Mahalini juga kemarin lumayan dapat kontra ya Gus ya. Karena disebut pernikahan beda agama awalnya. Tetapi sekarang dapat kabar bahwa Mahalini sudah memeluk
agama Islam, maksudnya sudah mualaf. Iya. Nah, Gus melihatnya seperti apa nih? Nah, saya melihatnya, saya tidak mau, nah ini kemarin Aziz Gagap ya, Oh, iya. temannya Bang Sule. Nah, kalau misalnya dengar kabar Mbak Mahalini menikah dengan Mas Rizky karena mualaf, ya monggo, itu pribadi mereka. Saya tidak mau statement saya harus bahagia, tidak. Karena ketika berpindah agama, saya tidak ingin menyakiti hati saudara-saudara saya yang beragama non-muslim itu tadi, gitu loh. Itu, jadi biasanya kan kalau ada orang masuk Islam, kita kayak bangga, kita kayak senang. Saya menjaga betul untuk itu. Jadi biarlah mereka menikah, mau mualaf atau tidak, atau memang mualaf, itu urusannya mereka berdua. Yang terpenting adalah bagaimana dalam menjalankan pernikahan janji suci ini mereka tidak diterjang badai atau istilahnya berpisah di tengah jalan, itu aja sih. Urusan mau mualaf atau tidak saya serahkan kepada Mas Rizky dan Mbak Mahalini, karena mereka tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Itu aja. Ya, tapi kalau menurut sepuh-sepuh sendiri gimana sih Gus kalau pernikahan beda agama itu Nah sebenarnya? gini kan, kalau kita kan ada MUI namanya, Nahdlatul Ulama juga memberi pandangan. Nah, hampir keputusan Majelis Ulama bahwa nikah beda pandangan kan memang dilarang betul. Bukan dilarang sara atau rasis, bukan. Karena untuk mengantisipasi, wong nikah seagama aja sering berantem, sering bentrok, apalagi tidak seagama, kan itu kan alasan sehingga pernikahan beda agama itu sangat dilarang. Tetapi kan ada pula juga pernikahan yang beda agama ternyata harmonis sampai di akhir tua dan lain-lain, kan itu. Berarti mereka ini betul-betul sudah matang. Makanya saya tidak mau masuk dalam urusan beda agama karena ini hal yang sensitif. Silakan kalian berdua kalau memang ingin melangsungkan pernikahan, bisa punya anak, bisa cucu, sehingga dalam pernikahan itu bisa membahagiakan keluarga masing-masing, kan gitu kan. Itu yang poin pentingnya itu dalam pernikahan itu. Nah, kemarin juga sempat diadakan sebuah adat di Bali untuk sebelum akhirnya akad nanti. Jadi mahal ini mengadakan adat dulu di Bali. Nah, Gus melihatnya seperti apa? Apakah ini memang satu budaya atau dalam Islam itu kan tidak? Begini, kalau dulu itu saya lihat adatnya Mbak Mahal ini kan waktu itu masih dalam istilah belum menuju pernikahan ya, masih dalam adat istiadat masing-masing. Ya kita hormati aja adatnya itu. Yang penting endingnya gitu loh. Endingnya rumah tangga kalian ini apa berantakan, apa berantem, kan begitu gitu loh. Saya lebih kepada endingnya gitu. Karena urusan nanti saya ngomong, oh ini dilarang ini, nanti dikira kok metuek sekali, metuek itu bahasa kok kemelindi sekali. Makanya saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Rizky, Mbak Mahalini. Jadi setelah pernikahan kita tunggu karya-karyanya, itu aja sih kalau saya melihat dari sudut pandang bagaimana kalian bisa menghargai satu sama lainnya gitu loh. Saling cinta, apa tujuan cinta? Membahagiakan orang yang kita cintai. Nah, di sekitar orang yang kita cintai ini kan ada keluarganya. Nah, bagaimana keluarga juga merasakan dampak yang positif juga. Saya yakin Bang Sule ini kan sudah pengalaman lah dalam masalah rumah tangga. Tentu sebagai orang tua pasti akan berbagi kepada anaknya di titik-titik mana yang bisa menyebabkan persoalan rumah tangga itu akan berakhir dengan perpisahan. Karena saya sendiri ya juga mengalami ujian yang sangat berat. Tapi kita yakin kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka aku akan berikan jalan keluar. Jadi orang hidup itu pasti dapat ujian, Mas. Ujiannya macam-macam, kalau nggak anak sakit, istri sakit, atau kita pisah, macam-macam ujian itu. Nah, tinggal bagaimana ketika kita dikasih Allah ujian, kita mampu mengelola, kita mampu tidak terpancing. Kalau misalnya, mohon maaf, kemarin misalnya kita di blow up habis-habisan, terus apakah kita harus membalas mula? Kan enggak gitu loh. Karena masalah rumah tangga adalah masalah internal, dan itu harus dipegang teguh, jangan sampai masalah internal, apalagi menyangkut aib pasangan misalnya, ini jangan sampai terpublish, jangan sampai keluar, dan itu jadinya ghibah.
Nah, orang kalau hibah itu sama halnya memakan bangkai saudara, nggak nyaman hidupnya itu gitu loh. Terus pokoknya doanya lah, Mbak Mahal ini saya doakan, Bang Sule saya doakan mudah-mudahan punya menantu sudah cantik, pinter, terus seneng sama keluarga, itu kan keren. Mas Rizky juga begitu, saya tunggu deh karya-karyanya, jangan berhenti ketika sudah menjadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, teruslah berkarya untuk Indonesia. Terima kasih. Gus, satu yang menikah muda. Menikah muda, yang penting gini, ukuran matang, ukuran dewasa tidak bisa dilihat dari umur. Kadang-kadang umur tua masih kekanak-kanakan, petakilan kan ada juga gitu kan. Tapi kalau Mahalini dan Rizky Febian, ini saya kira tidak muda, usianya berapa? 25? Lebih deh. Udah mateng itu. Nggak ada masalah, nikah muda bagus daripada zina muda. Kan gitu. Ya gitu ya. Oke. Oke. Terima Ya. kasih.